berapa aspirasi daripada Gen Z gitu kan. Kita melihat Indonesia Emas 2045. Kita bicara selalu itu kita gaungkan. Tapi SDM kita kan harus kita persiapkan. Kita pernah lihat adanya green job sekarang trennya gitu kan. Tadi bicara kebanyakan, apalagi sekarang sini aja Jawa gitu kan. Daerah kita di Jawa itu isu energinya sudah berlebih, sudah kebanyakan gitu kan. Karena sudah kebanyakan ketika kita ingin menciptakan sebuah green jobs, jadi ditolak nih dengan kelistrikan yang ada di Pulau Jawa ini. Saya tuh pingin melihat gagasan dari Bapak Ibu semua. Bagaimana nantinya sektor energi kita bisa kita majukan untuk bisa meraih sektor green jobs ini. Karena hitung-hitungan kami 8-13 juta Indonesia akan mendapatkan peluang green jobs ini. Dan itu isunya secara internasional tidak bisa dihindarkan. Kita akan ke arah sana gitu kan. Dan yang kedua itu gimana caranya entrepreneur itu kita bisa fasilitasi gitu kan di daerah masing-masing. Karena Pulau Jawa ini kan sentrisnya sekarang di Indonesia gitu. Indonesia Mas Lutfi ada ide? Untuk wilayah kita untuk green job-nya wilayah kita kan kita untuk generasi Gen Z ya. Artinya di tempat kita itu akan lebih mengutamakan terkait sektor wilayah. Artinya di aglomerasi di tempat kita itu kan beda-beda antara kesenjangannya ya, senjangan baik itu kota maupun desa. Sehingga kita akan ciptakan zonasi aglomerasi wilayah kita. Baik itu terkait dengan apa yang disampaikan listrik tentang green job itu sendiri dan lain sebagainya. Misalnya wilayah Solo Raya, aglomerasi Solo Raya, kemudian aglomerasi Pekalongan Kota Raya, Semarang Raya dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan generasi Z kita terkait dengan apa yang disampaikan itu. Itu intinya, Pak. Kita punya pengalaman ketika mau KTT ASEAN. Pada waktu itu polusinya tinggi banget. Maka pemerintah, saya karena ada di dalam pemerintah, sehingga kita memutuskan bagaimana cara menurunkan polusi yang begitu tinggi. Maka pemerintah memutuskan bahwa bahan bakarnya yang mencemari seperti Pertalite tidak boleh digunakan pada waktu itu selama 2 minggu. Kemudian seluruh pabrik-pabrik harus pakai filter. Dan di Tamrin Sudirman semuanya harus pakai mobil listrik atau hybrid. Begitu dilakukan dalam 2 minggu turunnya luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya ada solusi yang bisa dilakukan seperti di Beijing. Beijing sebagai role model, sebagai contoh, bisa kita tiru untuk itu. Sehingga dengan demikian Jakarta menurut saya bisa melakukan itu kalau pemimpinnya berani dan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Karena waktu KTT ASEAN itu contoh yang paling konkret yang bisa dilakukan di bangsa ini. Dan melanjutkan tadi bagaimana dengan daerah sekitarnya. Saya kalau diberikan amanah, saya yakin saya bisa bekerja sama dengan Bu Airin, dengan Pak Ilham untuk memperpanjang seluruh transportasi termasuk ke Tangerang pakai MRT. Bentar, belum kampanye, nanti aja. Kampanye dikit juga. Aku mau merespon Mas Pram sedikit. Ini menarik banget karena Mas Pram bicara soal KTT gitu ya. Kita melihat Indonesia tuh punya ciri khas juga nih. Kalau ada acara-acara besar, memang ternyata semuanya bisa dilakukan gitu. Bisa dan turun tapi banget giliran acara besar udah nggak ada, itu tiba-tiba juga konsistensi sama kan juga harusnya, hilang kan? gitu. Nah, tapi ada yang menarik Mas Pram. Kita selalu punya isu tentang sampah yang tadi aku diskusikan juga dengan Zegi gitu. Bahwa sampah ini selama ini tuh selalu dilihat sebagai sampah, bukan sebagai alternatif untuk pilihan menjadikan itu sebagai ruang energi. Saya pernah ke Bantar Gebang, Mas Pram, dan kemudian melihat satu studi banding di Swedia mengenai penanggulangan sampah. Apa yang bisa dilakukan oleh Mas Pram dan kira-kira teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mengenai sampah? Karena gini, ini persoalan yang menurut saya hampir tidak pernah selesai karena ada aspek sosial juga di dalamnya. Ada masyarakat yang juga mungkin menggantungkan hidup pada itu. Jadi strategi apa yang digunakan kira-kira untuk mengadopsi teknologi dari luar misalnya gitu untuk penanggulangan sampah, recycling dan lain-lain. Karena itu juga berpengaruh terhadap kualitas udara dan banyak hal lainnya. Mungkin monggo Mas Pram. Ini ada Bantar Gebang kan terus. Bantar Gebang kan di sini. Monggo. Bantar Gebang di Jabar. Iya, monggo. Kalau Mas di Ilham. sampah, saya kira ada banyak kita mengambil contoh dari bank sampah. Itu ada pendekatan yang sangat baik. Jadi dengan pendekatan bank sampah menggunakan sistem yang namanya ada prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, kita bisa mengurangi kurang lebih 75% dari sampah. Dengan memilah-milah, ada yang organik, ada yang non-organik, yang organik dipilah-pilah lagi, yang non-organik pilah-pilah lagi.
sehingga kita menuju ke satu ekonomi yang kita sebut sebagai circular economy. Tapi Jadi kan di ujung-ujungnya kan kalau kita misalnya tempat sampah nih, sampah plastik, sampah kertas, sampah satu lagi, di truk sampah disatuin juga. For the Itu past perlu 10 ada years soalnya itu sistem. udah Ini perlu ada dibicarakan, Mas. sistem. Cuman kan sekarang how to-nya nih, what would you do to build some system Ya, to make it perlu work? ada kolaborasi dengan masyarakat, kesadaran bahwa itu mulai di situ. Kemudian memang bolanya harus dijemput oleh pemerintah daerah. Bahwasanya nanti diolah seperti itu gitu ya. Ada industri yang terkait itu. Jadi itu memang saya tadi mencontohkan bank sampah sebagai metodologi yang harus kita anut. Karena bahwa sampah itu akan terjadi itu jelas ya. Tapi bagaimana kita menguranginya dan bagaimana kita mengambil nilai dari sampah itu sehingga kita memang mengacu kepada apa yang tadi saya sebut sebagai circular economy, itu ekonomi di masa depan kan apa yang kita butuhkan kita gunakan lagi, tidak kita perlu membuat banyak waste. Ya memang tetap ada waste dan itu mungkin bisa menjadi energi dan lain ya. Ada juga yang memang harus dibakar. Silakan. Ya. Yang pasti yang disampaikan Pak Ilham itu adalah di hulu. Bagaimana kita mendorong masyarakat agar mendirikan bank sampah. Tapi yang paling penting adalah di hilirnya. Pengalaman saya karena kebetulan Pak Pram juga tahu persis, saya ketua asosiasi wali kota seluruh Indonesia. Kita pernah diajar belajar ke Swedia, ke Amerika, ke Inggris. Yang paling benar sebetulnya menurut saya adalah di Singapura. Singapura itu kita ada 6 untuk pabrik bank sampah. Yang ini yang akan dijadikan dengan konsep PTSL. Waktu wali kota Tangsel, sebetulnya alhamdulillah masuk ke dalam Perpres. Terima kasih Pak Pram yang memasukkan Tangerang Selatan juga sebagai bagian dari situ. Tapi tidak mungkin seorang kepala daerah berdiri sendiri. Harus dibantu oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah pusat. Salah satu yang kenapa saya akhirnya mau maju pilkada gubernur di Banten karena persoalan sampah ini menjadi masalah, khususnya untuk wilayah perkotaan. Maka nanti harusnya ada tempat pembuangan sampah regional berbasis PTSL, biaya memang mahal. Saat itu juga kita hitung hampir kurang lebih 2 triliun. Sempat ramai persoalan ini biaya gimana, tapi kan bagi orang yang punya bayar tipping fee, wilayah perkotaan pasti punya uang lebih, tapi nggak punya tempat untuk membuang. Jadi itu yang dikumpulkan sampai dibikin listrik dan juga ada beberapa untuk produk yang lainnya. Contoh di Kampung Nambo ini udah jalan, sebetulnya izin Pak Ilham Jawa Barat. Maaf, memotong sedikit teh. Apakah bisa seorang gubernur membuat peraturan daerah, misalnya contoh produsen plastik? Iya. Karena kalau kita ngomongin sampahnya, terus kita punya habit yang harus kita pikirkan gitu. Nah sekarang regulasinya untuk meminimalisir produksi-produksi jasa ataupun apa yang memang fokusnya pada plastik, penggunaan plastik, mungkinkah ada sebuah pergub yang muncul untuk mengatur bisa, itu? sangat mungkin. Oke. Kita pernah bisa contoh misalnya untuk kantong plastik di awal-awal 2011-an lebih kan, manakala ada supermarket, minimarket, ada kebijakan tidak boleh menggunakan sampah plastik, boleh Satu bawa kata sendiri. aja, contoh yang paling bagus sebenarnya ada di Bali. Seperti yang disampaikan. Panjang ini lah, panjang ini topiknya. Oke. Itu bisa dilakukan. Pergub bisa. Intinya adalah bisa. Jadi gini, bisa. ini ngobrolnya kan memang sangat jumping kemana-mana dan itu sah-sah aja. Kita kayak ngobrol di kafe, semua bisa masuk dan disclaimer ini tidak ada pertanyaan yang betul-betul dikasih ke mereka para bakal calon pemimpin ini betul-betul organik dan ada di sini. Oke, jadi intinya dari pertanyaan dan juga dari topik pertama adalah pemerataan bahwa pemimpin daerah ini bisa melakukan banyak hal. Plus kebijakan juga mereka bisa bikin dan itu yang akan kita tunggu.